istri saya gimana Pak? Boleh. Jangka waktu berapa lama? Ya terserah Bapak. Bisa selamanya Pak deh. Isi siri apa sih? Istri Selingkuhan. Oh. Nah, lo pengen. Oke teman-teman, tolong lihat secara eksterior. Yang kita mau pastikan adalah teman-teman semua, boleh mundur sedikit Pak. Apa saja yang berubah antara Almos yang lama dengan yang baru nih? Grillnya berubah. Grill berubah, logo berubah, jadi lebih manis ya. Dan Wuling lagi akan mengubah logonya dari merah ke logo silver full. Oke. Dan kita lihat ada ya spoilernya yang ada ya. Kita bawa grill bawah kita untuk kita bisa lihat. Ini yang kita mau pastikan. Bedanya di situ. Coba perhatiin lagi velgnya teman-teman. Itu ini yang Smart Enjoy ya. Ini yang Smart Enjoy. Velgnya kita juga berubah dari samping. Kita pastikan sehingga teman-teman bisa merhatikan. Ini tipe yang mana? Karena nggak tutun Pak. Cuma 2 orang yang dengar. Dia berarti ya Eksklusif. eksklusif. Apanya ini? Itu belum radarnya bro. Radar yang Bukan radar ini. Bukan radarnya. Coba dulu. Eksklusif kata Jelas? Nah, berarti ini tipe yang eksklusif. eksklusif. Kagak bukan tipe yang Pro. Jelas ya? Tutun. Yes, siap komandan. Pertama yang harus bisa dilakukan, proses customer mendapatkan My Wuling Plus. Gimana caranya? Download di Play Store. Itu cara yang legalnya gitu ya. Cara kedua gimana dapat My Wuling Plusnya? Scan barcode. Scan barcode di dalam reel. Nanti kita cari tahu cara scan barcode-nya. Untuk bisa download, customer harus bisa punya apa? Punya pulsa, benar. Betul. Kuota kan bisa. Atau kuota, ya. Pulsa atau internet. Lanjut. Cara registrasi My Wuling Plus, gimana caranya registrasinya? Belum tahu. Tolong perhatiin ya, saya nggak bisa logout dari sini, takutnya nanti dia akan terpengaruh. My Wuling Plus, cara dia registrasi. My Wuling Plusnya. Iya, gimana bro? Sabar. Barbar. Covid nih, Covid. Jaga jarak. Buang dulu ya. Buang dulu Pak. Ada internet kan? Ada kuota apa? Cara kita meregistrasi My Wuling Plus untuk si pelanggan. Ini saya harus logout dulu. Logout. Pasti. Oke teman-teman. Jadi saat pelanggan beli, ini penting banget ya. Penting banget untuk semua bisa tahu nih. Saat pelanggan beli, NIK-nya atau VIN-nya itu udah didaftarin. Pembelinya adalah Amir Sugeng Budi atau siapapun itu ya. Nah, mereka saat udah download, mereka belum bisa masuk pasti. Gimana caranya mereka bisa masuk? Dia daftar di sini. Ditulis ada di sini daftar di sini. Nah, apa ini? Nah, oke, daftar di sini. Ya. Pak, ini harus jelas nih. Jelas. Harus. Coba praktek. Kalau kita ini harus keluar dulu. Ini harus logout dulu. Sekarang coba pengaturan, mainkan. Logout. Bisa di logout biarin aja. Daftar di sini. Itu untuk konsumen. Ini untuk pelanggan. Oke? Dia harus isi. Contoh, dia harus isi apa? Yang perlu dipastikan oleh pelanggan. Tolong perhatiin teman-teman ya. Saya mau minta teman-teman nih harus sejelas-jelasnya buat pelanggan. Yang perlu dipastikan sama pelanggan adalah masukin namanya boleh siapa aja. Tapi jauh lebih baik nama di STNK-nya yang didaftarkan di DMS. Oke? Kedua, emailnya yang paling penting.
Pak, jangan asal masukin email. Email pelanggan yang valid dan dia bisa buka. Masukin kata sandi. Lebih baik 4 digit kata sandinya, bukan 4, 8 digit. 8 digit. Ya. Oke, kombinasi dengan berupa nomor, huruf, kode gitu ya. Kata sandi dari My Wuling Plus-nya. Ini akan disetting kata sandi dari My Wuling Plus-nya. Clear ya? Saya akan jelaskan sejelas-jelasnya nih. Bukan kata sandi emailnya kan? Bukan kata sandi emailnya. Kata sandi kalau nanti dia mau login bagaimana? Oke. Clear sampai sini? Ulangi kata sandi, saya memiliki kendaraan Wuling diklik. Oke. Terus setuju dengan privasi, ajukan. Saat diajukan dalam waktu 1 menit sampai 5 menit, emailnya akan dikirim aktivasi. Aktivasi email. Mau lihat contoh aktivasinya? Saya bukain email saya ya. Mudah-mudahan ada. Masih ada. Ini saat saya Permen. Saat pelanggan mengirim dan mendaftar, dia akan dapat aktivasi seperti ini. Jelas? Jelas. Oke. Oke. Dia harus verifikasi. Klik. Jadi kalau dia, kok saya nggak bisa masuk ya? Setelah saya daftar, pastiin emailnya benar nggak? Nih. Akan bentuknya seperti ini. Jelas teman-teman? Jelas. Dia klik verify, dia bisa memasukkan nama dan loginnya yang dia daftarkan. Loginnya berupa apa? Alamat email dan passwordnya. Saya tinggal masukin. Dia langsung bisa login. Itu cara customer registrasi. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Itu baru dia bisa masuk ke My Wuling Plus-nya. Lanjut saya harus jelaskan terkait dengan selanjutnya teman-teman, pelanggan akan masuk ke IOV. Di sini ada bentuk IOV, benar? Lihat lagi teman-teman. Saya akan jelasin sejelas-jelasnya sehingga semua. Klik IOV. IOV. Nah, karena saya bindingnya udah hilang dengan mobil yang lama, saya nggak bisa. Terus gimana caranya? Ini kebetulan bagus sekali ya kasus yang ini. Ini dia udah login, IOV-nya belum bisa keklik. Kenapa ya? Kenapa? Belum daftar PIN. Belum daftar PIN. Kenapa? Belum Bluetooth binding. Belum Bluetooth binding. Belum DNS. Belum DMS. Belum internet. Belum punya duit dia beli mobil. Belum jadi STNK. Belum jadi. Pak, bener, dia harus tambahin kendaraannya. Oke. Jadi ada menu tadi tambah kendaraan ya. Gue ulang. Nih, biar jelas nih, jelas. Jadi jangan nanya, bukan jangan nanya lagi. Maksudnya ke pelanggan tuh harus pede. Ini ada tambah kendaraan. Oke, tambah kendaraan. Clear? Clear. Tambah kendaraan clear. Masukin VIN code-nya sejelas-jelasnya itu punya itu bang. Siap. Bisa di-scan Pak ya? Nggak bisa masukin VIN code-nya, nama pemilik. Kalau orang itu sudah terdaftar di DMS dan sudah nah ini perhatiin teman-teman ya. Saat Anda STNK, saat mobil itu dikirim, harus pastiin ke orang gudang di sini. Di DMS ya harus diregistrasi. Clear ya? Kadang-kadang, oh aku nggak bisa ya. Ya belum diregistrasi bro, belum di outbound. Iya. Meskipun secara aktual sudah dikeluarin, outboundnya belum diklik sama dia, nggak bakal bisa. Admin tadi. Itu ke admin. Maka pada saat faktur STNK gitu ya, mau kirim mobil, lu tanya ke admin, tanya ke kepala cabang, Pak, ini udah registrasi atas nama pelanggan saya atau enggak? Gampang banget Pak, VIN code-nya dimasukin,
namanya masukin, berikutnya itu tinggal isi data. Isi datanya seperti apa? Gue cobain dulu. Tapi saya nggak bisa connect karena udah connect di sini. Saya coba ya. Biar teman-teman bisa lihat. J000729. Nama pemilik Andre. Ada banyak, saya karena gue nggak terdaftar, daftarnya udah di sini mobilnya. Clear? Satu mobil satu, enggak juga. Yang utamanya satu, tapi mobil yang kunci tambahannya bisa tambah. Jelas ya teman-teman? Jadi itu adalah cara kita customer dibimbing. Gimana ya cara gue dapetin IOV? Gimana caranya? Saya mau beli ini Pak, gimana caranya? Download MyWuling Plus, terus ngapain? Biar saya bisa IOV. Download MyWuling Plus, terus di registrasi masuk ke server. Registrasi ke servernya dan juga registrasi di sininya ya untuk bisa lihat hal tersebut. Oke? Itu cara kita mendapatkan IOV di kendaraan. Jelas teman-teman? Scan barcode apanya? Scan barcode untuk mendapatkan MyWuling Plus-nya. Dianjurkan dari Google Apps. Kenapa? Atau Android Apps. Karena yang selalu update. Gue bisa begini aja, mobilnya bisa kebuka sendiri, tutup sendiri. Tinggal gini doang bro. Clear? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas ya? Lanjut. Android semua ya. Android semua atau enggak? Androidnya adalah, ini pengalaman pribadi. Kalau lu di bawah 7 agak susah. Jadi Androidnya tolong diupdate versi Android dari pelanggan. Cek Android dari pelanggan udah bisa toh? Di pengaturan cek Android type-nya, versi Androidnya. Jelas ya? Semua tolong perhatiin setelah saya jelasin teman-teman semua fiturnya. Lalu saya akan jelaskan bagaimana caranya internet binding. Oke? Dianjurkan versi 7 ke atas. 65 masih bisa. Minimum 5 sih. 10 9 dulu bisa banget. 11 bisa banget. Oke? Sekarang cara koneksi internet binding. Tadi saya udah jelasin. Jadi ada 2 internet binding. Itu cara koneksinya dengan registrasi tadi. Registrasi PIN, masukin data, udah di DMS, langsung set keluar. Jelas? Langsung itu kan? Langsung. Selama data lu ada. Kalau nggak ada, pasti problemnya nggak di outbound. Pasti problemnya nggak connect servernya mau wuling. Nah ini yang teman-teman harus bisa jelasin ke pelanggan. Dan download MyWuling Plus ya dulu. Clear ya kawan-kawan ya semua ya. Lalu Bluetooth binding. Nah ini yang penting. Ini saya tulisannya kunci Bluetooth terhubung. Ini kunci Bluetooth terhubung. Gimana cara ngubunginnya? Ada 2 ya, ingat teman-teman. Kunci Bluetooth terhubung. Ini mobil ini udah bisa jalan tanpa kunci. Kuncinya nanti gue keluarin, cuma pakai handphone doang udah bisa. Tapi kalau internet binding doang, dia nggak bisa jalan. Ini nggak berfungsi sebagai kunci. Kemarin kan saya dijelasin emang harus ada kunci PC. Berarti sekarang Nggak perlu. Siapa yang jelasin gitu? Siva. Oh, Siva. Mungkin Karena untuk safety-nya katanya. Untuk safety, memang harus ada. Nih ya, contoh. Bedanya apa? Bluetooth binding yang udah terkonek apa yang ada radius 308 ada kunci kayak gitu, ini nggak ada, itu bedanya ini lihat. Ya status range bensinnya ada, habis itu di sini keterangan kunci Bluetooth tidak terhubung. Oke? Oke. Kunci Bluetoothnya nggak terhubung. Sekarang cara hubunginya gimana? Oke? Cara hubunginya kita ke dalam sebentar. Menghubungkan Bluetooth key disebut sebagai kunci Bluetooth. Cara mengaktifkan Bluetooth key, Saya lihat kamera teman-teman. ini aja berarti.
Kita akan ke pengaturan, lalu kita bisa lihat QR code. Ini kalau saya coba ke sini, cara menghubungkan Bluetooth key ke pelanggan. Tolong perhatiin ya. Bro, lihat, perhatiin, nanti saya akan tes satu-satu di depan saya. Cara menghubungkan Bluetooth key tinggal klik hubungkan. Oke, gua keluar kayak gini. Saya ulangi. Klik. Kunci belum terhubung. Ya. Iya. Tolong yang lihat ya, belum terhubung. Saya klik. Dia akan lihat ada dua pilihan. Pindai, Ya. Baik. Itu yang bawah ya, Pak? yang bawa Bluetooth key. Dia akan hubungin. Tapi karena mobil ini udah connect, kagak bisa bro. Dia udah connect ke sini. Iya. Jelas? Jelas. Itu cara menghubungkan Bluetooth key. Cara kedua, pilih dari daftar. Dengan syarat Bluetoothnya harus aktif ya. Oh, iya. Pilih dari daftar, lihat mobil ini daftar nama Bluetoothnya apa? Oh 0079729. Lagi ada, karena dia ada terikat, nggak bisa kebaca di sini bro. Tunggu ya, kita lihat dulu. Nanti akan kebaca oleh pelanggan. Tinggal klik aktifkan. Bluetooth key saat mau diaktifkan, ini karena udah connect di sini, nggak bisa kebaca di sini. Karena udah connect ya. Bluetooth key saat diaktifkan nanti, contoh ya, saya mainkan nih, bentar. Jadi teman-teman bisa jelas banget nih ya. Gue pindai saat nanti di Jadi pada saat di scan teman-teman, nanti akan diminta ada perintah matiin mobil, hidupin lagi. Itu Bluetoothnya langsung connect. Mana bagusan internet sama Bluetoothnya Mbak untuk connect Mbak? Punya spesifikasi sendiri-sendiri. Semua punya fungsi beda-beda om ya. Kalau internet tidak bisa jadi kunci, tolong dijelasin ke pelanggan. Kalau Bluetooth itu bisa jadi Internet hanya untuk menunjukkan, oh itu mobil gue, mobilnya gue nih, mobil nomor VIN code ini adalah mobil gue, dan sebagai dasar awal untuk bisa mengkonek Bluetooth. Tanpa internet, Bluetooth-nya kagak ada bisa karena mobilnya nggak ada. Gitu. Jadi mana yang lebih bagus? Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih baik. Semuanya terintegrasi, berhubungan. Jelas? Mengerti? Tapi berarti kalau untuk nyalain dari kejauhan itu internet berarti koneksinya kan? Kalau untuk Internet biasanya. dari luar negeri apa dari mana kan Bluetoothnya jangkauannya Pakai internet. Saya jelasin di luar. oh iya iya. Lanjut. Berarti dua-duanya pakai. Tadi ada pertanyaan. Pak, bagaimana kalau nyalain mobil dan menghidupkan mobil? Oke, dari jauh dia pakai apa? Terintegrasi kembali. Kalau Bluetooth key-nya nggak nyambung Pak, kita nggak bisa nyalain dan ngehidupin mobil. Jadi harus ada internet dan Bluetooth key-nya nyambung. Jelas ya? Tapi itu akan pakai, kalau saya di Jepang segala macam, itu pakai internet. Namun menu di sininya diaktifkan melalui Bluetooth key-nya. Jelas Bapak? Itu jawabannya. Pak, Bapak kalau parkir suka bingung nggak ada posisi mobil di mana? Gitu ya, suka bingung Pak. Nah, Almas kita memastikan itu akan terjawab Pak, kebingungan Bapak. Caranya gimana Pak? Di sini untuk fitur pertama ya, menemukan posisi mobil. Jadi kalau suamimu atau istrimu atau pacar bisa ketahuan tuh posisi mobilnya di mana bro. Kalau lu connect di GPS ya, klik di sini di nomor ini. Posisi mobil. Klik di situ. Oke. Saya akan bisa melakukan saya bisa membunyikan horn sama flash. Oke, jelas ya caranya. Nanti semua harus bisa praktekin. Kedua, saya bisa pergi ke mobilnya. Dia karena saya ada di posisi mobil, dia bilang saya lagi ada di posisi mobil. 307 km ini apa ya? Range bensin. Apa? Range. Range bensin. Yang kita jawab kemarin ring bensin Pak, artinya dengan kondisi 307 km itu jarak bensin bisa menyentuh jarak 307. Itu
Itu yang kemarin kita jawab. Kapasitas Jawaban yang benar adalah sisa bahan bakar mobil ini bisa menempuh jarak berapa? Jelas? Itu yang akan ada. Clear ya teman-teman ya, yang ada di sini. Membuka dan menutup pintu ini mah gampang, tinggal nanti teman-teman praktekin. Membuka dan menutup pintu itu tinggal buka di sini nih. Lihat ya. Gua kebuka bro. Tapi masih terkunci nggak Pak? Udah kebuka, buka aja. Gue ya spionnya ngembang gitu. Kunci nggak kunci pak? Saya kunci. Coba. Coba buka pada. Buka pak. Coba. Pasti masih kebuka Pak. Tetap ya, tetap Oke. Jadi semua akan tertutup. Jelas teman-teman? Jelas. Itu buka tutup. Saya buka jendela. Klik jendela. Semua buka jendela. Buka ya. Hah? Buka doang. Nutup kagak bisa. Bisa. Sunroof kalau dia kebuka dia bisa nutup. Tapi kalau ngebukanya kagak bisa. Jadi misalnya orang kebuka sunroofnya lagi lupa ngebuka sunroof gitu ya. Udah kayak ini bisa langsung nutup. Tinggal tutup jendelanya. Empat-empatnya. Jelas? Jelas. Itu fungsi IOV, Internet of Vehicle. Pak, kalau Bapak lagi dari kantor mau buang hawa panas, bisa langsung dari sini bro. Jelas? Bisa tutup juga. Jadi biarkan pelanggan merasakan manfaat dari IOV kita. Pintu belakang, tadi kan penasaran pintu belakang udah kebuka atau belum? Gue bisa buka pintu belakang. Buka. Kebuka. Ya. Pintu belakang kebuka dan kita bisa kunci semua pintu. Ya, dia akan ada indikatornya teman-teman. Pintu terbuka. Ini menu yang gampang Anda teman-teman bisa paham dengan melihat. Tapi akan saya jelaskan lagi menu yang luar biasa dari IOV. Bapak sering pergi keluar kota, mobil sering ditinggal, sering terjadi problem apa? Aki soak. Jangan khawatir Pak dengan kita bisa menyalakan mesin dari jauh. Nah ada kode masuk. 94 kali. Ini kode masuk yang pada saat awal pelanggan akan selamanya seperti itu. Mau 1, 2, 3, 4, mau 8, 8, 8, mau 0, 0, 0 atau 94 kali. Itu apa? Itu kode masuk yang kode PIN terdaftar di Email. Bukan. Jadi pada saat mulai pertama kali saya sudah Bluetooth key, saya sudah WiFi atau internet binding, oke? Saat model lain dia akan minta kode awal. Kode itu terserah customer mau apa. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 8, 8, 8. Diubah lagi dengan dia logout dulu dan dia reset dulu datanya. Ini tadi 94 kali ya. Saya mau nyalain mesin. Nah, semua pintu harus terkunci. Jadi semua pintu harus terkunci dan daftarnya di sini. Oke, lanjut kita. Hidupkan mesin dengan kondisi semua pintu terkunci ya. Luar biasa ya, teman-teman. Dan saya bisa hidupkan AC. Coba di lantai 3. Ini mau di luar, di Jepang, di Amerika juga bisa ini. Tapi kalau pakai jalan nggak bisa. Pakai jalan bisa. Nah, maksudnya kalau kita hidupin di luar negeri ini Pak. Di luar negeri ya kan ada. Itu pada sini tapi itu nggak bawa nggak bisa jalan berarti kan. Hanya manasin doang kan. Kemana sih doang? Ini ada nggak? Ini kita bawa ini kalau Dia cuma 10 menit doang manasin. mati sendiri ya. 10 menit doang manasin. Berarti nggak harus dimatiin. Nggak harus dimatiin 10 menit. Oh, berarti dia emang udah. Dia mati sendiri didaftarin. Oke? Tapi kalau mau matiin bisa. Sebelum 10 menit matiin bisa. Oh.
Nah itu bisa. Sebelum 10 menit saya matiin kontrol dari sini, tapi udahlah gue tinggalin aja 10 menit. Mati sendiri. Hebat. Hebat. Apa deh Jis? Hebat Pak Gede. Hebat Pak Gede. Belum. Hebat Pak Gede. Belum. Selama dia bisa baca SIM card kita, jadi ada koneksi internet. Kalau misalnya basementnya kuat banget di bawah tanah 10 lantai gitu ya, ya kagak bisa bro. Handphone aja kagak bisa, bener ya? Internet aja nggak bisa. Pak, gua nggak bawa kuncinya. Jadi simulasi ke pelanggan tuh gini, Bu. Suami kadang-kadang pergi ke kantor, ibu mau bawa kuncinya, lupa, pakai handphone aja bro. Clear? Tapi pintu terbuka gini bisa nyala juga Pak, sama seperti kunci. Karena kan saya buka, yang saya ngebuka, dan saya di dalam mobil. Saya mau menggunakan sebagai kunci untuk menjalankan mobil. Benar-benar pengganti kunci ya. Pengganti kunci. Walaupun kunci tertinggal di rumah gak ada masalah. Nggak ada masalah. Sudah terbukti dengan tutup key-nya. Benar. Jelas ya? Jelas. Mantap. Mantap. Lanjut kita. Teman-teman, pastiin sekarang adalah gini. Lampu. Yang kita mau pastikan. Nanti semua harus tunjukin ke saya satu-satu ya. Saya panggil namanya, saya akan tanyain satu-satu. Semua harus bisa. Saya pemilik utama mobil. Pemilik utama mobil maksudnya adalah nomor email saya, alamat email, dan handphone saya itu yang terregistrasi di sini. Itu pemilik utama. Ngelihat pemilik utama atau bukan, teman-teman, lihatnya dari menu ini nih. Nomor mesin. Pemilik utama dia punya menu manajemen otorisasi kunci. Yang lainnya kagak bisa. Maksudnya gimana? Kembali pikirkan di kepala pelanggan. Bu, Pak, kadang-kadang ibu, bapak kuncinya ke bawah sama anak. Atau kuncinya ke bawah sama bapak gitu ya. Ibu mau pakai mobilnya. Gimana caranya? Tinggal pinjemin kunci aja buat ibu itu. Kita bisa pinjemin kuncinya. Pencet plus, tinggal masukin alamat emailnya. Yang sudah punya My Wuling Plus. Berarti nanti dapat lagi passwordnya di sana. Iya, Lewat dapat password email. lagi, aktivasi lagi, baru bisa. Dan saya sebagai pemilik kunci asli, saya bisa kasih pinjem berapa lama, bro? Hebat ya. Sama itu bot. Ini berapa hari bisa dikasih? Hebat ya. Luar biasa nggak? Berarti seandainya itu cuma 2 hari lengkar. Terus udah habis waktunya. Kagak bisa nyalain. Nggak bisa nyalain. Mati di tempat mati. Mati. Oh, nggak di tempat mati. Kalau mesinnya lagi nyala, tetap nyala. Tetap jalan, Tapi setelah dia matiin mesin, itu udah nggak bisa berfungsi. Udah nggak bisa. Yang nge-set waktunya kita sendiri Kita yang sendiri, otoriter. Otoritas pemilik kunci. Gue mau pinjemin ke 10 orang, maksimum 10 orang. Mau buat rental, mau istri siri, mau teman atau siapa. Bapak nih gimana? Hebat. Ada bukti. Jelas Pak. Saya harus agak tegas ya, karena ini mobil canggih banget. Betul. Dan gue harus ngeses satu-satu sampai bisa. Oke? Kita juga bisa mengatur mobil, kan di iklan tuh ada tuh mobil gue cuma gini doang. Jadi tinggal gitu kebuka, nggak cek aja. Cek tinggal itunya. Tapi ini handphone kelihatannya masih ada nggak support ya di handphone ini. Jadi gitunya nggak keluar. Teman-teman, selanjutnya kita harus bisa pastikan di fitur yang ini sekali lagi adalah mengatur pagar elektronik. Pak, Bu, Ibu, untuk keamanan mobil kita lagi, kita bisa mengatur pagar virtual. Oh, Gue mau atur 1 km dari sini. Maksudnya gimana? Kalau itu mobil keluar tanpa izin saya, 1 km ini akan bergetar, bro. Kalau tetap keluar, dia akan nyetrum. Kalau nyetrum. Bercanda ya. Dia tidak bisa mati karena bahaya. Kalau anak gue mencet gue lagi di jalan tol, gimana caranya? Dia nggak bisa dimatiin langsung dari sini, tapi bisa dipantau. Kita bisa tambahin pagar elektronik. Ada di menu.
Pengaturan. Bagaimana caranya? Saya ulangin ya. Di Ke pengaturan. pengaturan. pagar elektronik. Ulang. Pengaturan pagar pagar elektronik atau geofencing. Tambahin. Oke. Lihat posisi di mana. Tinggal tetapkan sebagai pusat geofence. posisi tetapkan. Ulang. Ini belum ada pagar elektronik ya. Diklik di sini. Tetapkan sebagai pagar dan kita mau alarm menancapkan radius. Misalnya gue mau pakai radiusnya berapa banyak? 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Maksimum 10 kilo ya? Jadi maksudnya kalau 2 kilo konfirmasi, oh dari titik ini Keluar saya konfirmasi keluar 2 kilo, mobil ini bergetar alarmnya. Mobil lu lagi dicuri orang. Manfaat buat pelanggan apa, Bu? Keamanan buat ibu. Mobil ini bahkan bisa dipagari secara virtual. Tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Dia kalau keluar dari pagar itu akan memberikan peringatan yang ada. Luar biasa gak mobil kita? Mantap kagak? Mantap. Preset navigasi. Nah, ini yang nggak bisa kemarin. Kemarin sangat bingung ya. Ya. Pak, Bu, Bapak Ibu kan kadang-kadang pakai Google Maps, mau pergi kemana. Ini akan buat lebih mudah. Caranya, Bapak tinggal atur saja rumah, tambahkan alamat rumah lu di mana misalnya. Sangat Tapi ini kadang-kadang presetnya nggak kebaca ya, Ya, yang itu dah. yang Kemarin- petanya mungkin belum keupdate. Oh, dia nggak koneksi dengan Google, Oh dia ada Pak, dia Google pasti Maps. dia nggak koneksi, dia beli. beda sendiri Beda gitu. sendiri. Oh, Oke, sekarang kita akan coba teks WhatsApp. Di sini udah ada WhatsApp belum? Punya bapak aja. punya bapak aja biar kita Bisa langsung lihat. tahu. Teman-teman, kita ada satu fitur adalah terkait dengan mirroring. Satu hal untuk mengkonek WiFi lu nggak boleh konek kemanapun. Bluetooth nyalain. WiFi-nya juga dinyalain, tapi harus forget. Jadi nggak boleh konek punyanya Hanawa nih. Tadi kan ada nih yang punya Hanawa. Kekonek kan? Ini gua harus forget nih. Dihapus dulu Pak ya. Lupakan dulu. Dilupakan dihapus. Tolong perhatiin teman-teman. Woi, jelas? Jelas. Jelas ya? Jadi WiFi handphone ini nggak boleh connect kemana-mana. Sebenarnya dia bisa connect nih ya. Ini mobilnya namanya apa? 00729. This is connect. Ini baju ya Pak sekali ya. Gue bisa tambahin. Oh ya, ngerti. Semua aplikasi yang di sini masuk ke sini. Mau apa YouTube, mau Agoda, mau Snapchat. Itu ada simpan apa? kalau lupa nanti tak micet, upload di micet, YouTube, tak lihat tinggal nonton aja. Micet ya di siapa? Ya, Siapa punya HP lu micet? Simpan. Nah itu simpan. Jelas? Jelas, Pak. Jadi dia bukan mirroring, tapi menambahkan aplikasi dari handphone ke head unit. Lanjut, gue bisa ganti wallpaper. Di situ terganti juga. Bisa Pak, mau foto istri kah, mau Foto Padi ada sama? foto pacar kah? Foto istri Siri kak. Gue senang juga ya. Hebat dong aja. Berubah. Otomatis Pak ya. Harus begini dulu. Kalau nggak gitu nggak Apa berubah. dilempar kaca? Dilempar dulu. Jelas? Tapi begitu disconnect dia hilang lagi wallpapernya. Kalau apa? Kalau udah disconnect. Enggak. Kalau saya putusin, ini gue putusin nih, hilang. Tapi layarnya tetap yang ini, bener ya? Gue mau connect lagi ke IOV. Oke, saya mau connect lagi ke sini. Kadang-kadang itu ada problem. Sometimes. Jadi jangan panik ke pelanggan ya. Kadang-kadang ini kan yang ini, saya konekin lagi nih. Set, langsung connect. Itu masih oke. Tapi kalau kadang-kadang, kalau dia problem, Anda tinggal reset. Jadi kemarin di mobil test drive sering ada problem, tapi ini nggak jadi problem di sini. Jelas ya? Resetnya di mana teman-teman? Pengaturan di sistem.
Sistem kan ada. Sistem Anda bisa reset ke setelan pabrik. Langsung bisa connect lagi seperti biasa. Selama dia connect, IOV tampilan tadi akan seperti ini. Oh, seperti itu. Karena semua sudah di head unit, Pak ya. Semua yang mau ditambahin dia ada di head unit ini. HP-nya bisa dipencet home itu tetap mirror. Pencet home bisa. Ya misalnya kita balas WA tuh Pak di situ. Bisa. Balas WA langsung pakai Pakai pesan. Sebenarnya kalau handphone gua, ini ada yang mau connect kan nih WA-nya. Yang gua lihat WA di sini. izin tangkap. Ini WA-nya. Oke. Chat. Saya lagi WA. Tolong WA ke sini dong. WA aja, salah satu WA ke nomor ini. Nah, Anda menerima pesan WhatsApp baru. Gusaryo mengatakan tes. balas. Apa yang mau Anda ketik? Oke. Apa yang mau Anda ketik? Oke. Salam kenal. Sayang. Oke, salam kenal. Kirim sekarang. Nah, Kirim. Sekarang aktifkan aplikasi Juk. Aplikasi Juk pertama adalah teman-teman harus punya Juk di sini. di kita. Di HP. Di sini belum ada aplikasi Juknya ya, yang ada belum terdaftar. Kalau kita lihat tambahin belum ada Juk. Ada Juk nih. Nah, ada Juk. Aplikasi Juk kalau kita buka, dia harus ada account-nya. Oke. Izinkan. Perbarui. Kita harus daftarin nomor HP dan segala macam. Dia langsung kalau customer punya nanti akan jadi premium account selama 6 bulan. Bisa nikmatin langsung Om. Wow. Di akun Juk kita tuh langsung premium Pak ya. Bener, kalau udah terdaftar dari situ. Juk ya. Iya. Kan sesuai dengan nomor telepon kan. Bener, yang ada. 6 bulan premium langsung ya. Langsung premium 6 bulan, bisa langsung mainkan. Nggak selama di mobil aja, kalau di jalan juga premium juga dia. Maksudnya kita pakai di Iya, luar. jadi di luar juga premium untuk itunya. Jelas teman-teman? Jelas. Mengerti? Sekarang kita akan lanjutkan. Saya mau dijual nih Pak. Kan itu nomor yang tertera Pak. Berarti kita ngapornya kemana? Kalau mau dijual teman-teman, pertanyaan bagus ya. Kalau mau dijual, ini saya putusin dulu ya. Nah ini yang sering terjadi. Tolong perhatiin gini ya, semuanya tolong perhatiin. Nanti yang belum bisa masuk ke dalam mesin ini lagi.